ini ya, ada ya. Oh, seperti ini. Saya ada di tempat saya ya, di Eja Titi ya. Kemudian saya ingin datang ke tanah Jawa, tempat saya lahir. Saya harus mencari ya, ke pencarian ya. Terima kasih. Kita harus menelusuri, kita tulis terlebih dahulu ya. Ya, ini ada jembatan Koni. Kita klik jembatan Koni ya. Mungkin bisa sampai ke tempat saya ya. Ya, ini ada, betul seperti ini sahabat, ini adalah jembatan Koni. Itu adalah salah satu jembatan di desa kami. Dan seperti ini, untuk datang ke tempat saya kita harus naik ke arah sini. Kemudian kita harus dari jembatan ke arah ini barat sahabat. Kita langsung lewat sini ya, seperti ini ke arah barat ya, ini jembatan Koni. Kemudian kita agak perkecil supaya bisa melihat. Dan di situ ada sawah-sawah, ini sawah jajar sahabat, namanya sawah jajar. Kemudian kita terus ke arah barat seperti ini ya, kita agak perkecil lagi supaya lebih jelas ya. Di sini, nah di sini ada beberapa petak sahabat. Ini adalah rumah Pak Warnianto, kemudian ini rumahnya Mas Juni ya. Kemudian kita, ini ada sawah-sawah ya. Di sini ada beberapa rumah yang dapat kita lihat. Kita klik, kita lihat rumah siapa ini, seperti ini ya. Ini adalah daerah saya ya, tinggal kita cari tempat saya terlebih dahulu ya. Kita cari tempat saya terlebih dahulu, di mana mungkin di daerah ini mungkin ya sahabat ya. Di sini ada sawah. Oh ya betul ya, ini sahabat, ini adalah yang kita ketemukan ya, ini namanya sawah keplek. Kemudian ini rumah yang pertama, yang paling bawah yang saya ketuk ini adalah rumah nenek saya. Kemudian di atas saya rumah Pak D saya ini. Kemudian ini rumahnya Pak Sujarmanto yang saya ketuk ini. Kemudian ini rumahnya Pak Iryono. Dan ini ada sedikit ini yang saya sebut, inilah mantan atau tempat rumah saya sahabat, yang sudah tidak ada rumahnya sehingga karena sudah lama saya tinggalkan, seperti itu. Inilah saya lahir di sini sahabat, di tengah hutan belantara, yang mana memang mau nggak mau harus saya akui di sini. Jadi ketika saya bangun tidur, yang saya lihat adalah hutan belantara, hutan pinus ya, bahkan sampai sekarang ya. Sedangkan saya hanya punya beberapa tetangga sahabat, yaitu 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6 ya, 6 tetangga dalam situasi di tengah hutan. Ini adalah tempat saya lahir. Kemudian di sebelah sininya sahabat, ini sudah lahin daripada kelurahan. Yang sebelah ini yang ada titik putih ini adalah Kelurahan Krayun. Kelurahan Krayun yang sini adalah Kelurahan Sendang. Jadi ini ada jalan yang membentang memisahkan antara Krayun dan Sendang. Disinilah saya lahir sahabat. Ini adalah hutan belantara yang sampai sekarang mungkin nanti suatu saat saya bisa ke sana, saya bisa videokan, gambarkan bahwa memang saya pernah ada di sini dan lahir di tengah hutan. Saya jadi bukan sebuah cerita bohong ataupun gambaran belaka supaya mendapat rasa kasihan pada orang lain. Memang saya lahir di sini. Ya, inilah tempat saya ngerayun sahabat ya. Kemudian saya hanya punya tetangga ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 rumah saja di situ di tengah hutan. Ya. Kemudian dari tempat saya ini yang paling atas di sini tempat saya titik ini, itu ke tempat Pak Iryono ini atau Manira itu berjarak sekitar 50 meter. Kemudian kita ke bawah lagi, ini rumahnya Pak Sujarmanto, ini berjarak di antara 50 sampai 100 meter. Kemudian di bawahnya lagi, dan inilah namanya kakek saya, di rumah kakek saya dulu lah tinggal sebelum beliau meninggal, namanya Mbah Domo di sini. Ya, yang mana ini rumah, ini kiri kanan hutan sahabat. Seperti ini yang masih ada rumahnya, dan ini ada sedikit sawah. Ini juga punya, bukan orang kami yang punya, tapi bukan tetangga, yang punya adalah orang jauh. Ini rumahnya Mbah Sono almarhum. Kemudian ini rumahnya Pak Warnianto yang sering saya telepon. Seperti ini ya. Oke, semuanya sudah dapat dijelaskan bahwa memang saya pernah lahir di hutan, dan inilah map yang bisa saya sampaikan, saya tunjukkan. Ketika saya nanti saya pergi dulu, ketika saya pergi mau ke Sumatera, saya harus menelusuri jalan ini sampai ke bawah sahabat, sebawah sana. Kemudian sampai di pinggir sungai, kita harus ke arah timur seperti ini, terus menuju jembatan Koni tadi, seperti itu.
Ya. Ya, sedangkan sahabat, saya pernah bercerita bahwa saya juga pernah bersekolah di sana. Bagaimana juga dan di mana sekolah saya akan tunjukkan bahwa saya berjalan di antara 3 sampai 5 km per jam itu selama per jam, jauhnya 5 km selama lebih dari 6 tahun ya. Ini dari titik rumah saya yang di sini ini ya. Kemudian saya harus terus ke bawah seperti ini. Terus ke bawah seperti ini sampai di pinggiran sungai sini. Nah, kemudian di sungai sini saya harus menelusuri jalan kecil sini yang ada di pinggir sungai. Kemudian ini namanya Dungliran sahabat. Ini aja di sini nggak kelihatan jalannya, tapi sebenarnya ada jalan ya, ada jalan yang turun di sini ya. Ada jalan kemudian ke sini melewati sungai. Ketika kita banjir nggak lewat sini, dan kemudian kita harus ke bawah sini. Sini ada batu untuk melompat sahabat. Jadi sini ada lompatan batu ketika waktu ini musim kemarau. Jadi di foto Google ini musim kemarau. Kemudian kita harus lewat sini sampai menyeberang ya. Menyeberang ke arah desa. Ya, ini tidak kelihatan jalannya ke arah desa sini. Benar, kita harus naik terus sampai ada jalan, naik terus. Ini rumah Mbah siapa dulu, naik terus seperti ini sampai di jalan sini. Nah, ini jalan daerah Sambi sahabat, ini kami Tuan Sambi, dan kita harus menuju ke arah barat terus seperti ini ke arah barat ya, ini ke arah barat nanti sampai ketemu yang namanya SD Ngerayun 1. Nah, ini sekolahnya, di situ tertulis Balai Desa Sambi itu SD Ngerayun 1 ya, di sini. Nah, di sini adalah SD Ngerayun 1 ya, dan alhamdulillahirrahmanirrahim ini sekolahnya ya, seperti itu. Nah, oke semuanya sahabat, terima kasih. Inilah tempat kami lahir dan kami sekolah ya. Kemudian kami ini ada tulisan SD ya, SD Ngerayun 1 ya, Sekar Gesang. Ini adalah tempat kami sekolah dulu. Dan berjalan, kalau kita lihat, kita tag ya, berapa jauh antara tempat saya sampai tempat saya tinggal di Lampung atau di Sumatera ya. Ini sahabat ya, ketika saya sekolah SMP, apa harus saya tunjukkan sahabat? Kalau saya sekolah SMP itu harus saya ke kecamatan. Jadi saya tinggal di desa ini, desa sini, sekolah harus sampai kecamatan ya. Itu jauh sekali, 12 km ya. Jadi mohon maaf ya, ketika saya bercerita apapun itu suatu cerita yang real yang saya sampaikan. Allahu Akbar ya, karena saya harus di tengah hutan ya. Oke, terima kasih semuanya sahabat ya. Di sini ketika saya sekolah di SLPD dulu, SLTP ya. Jadi dari sini, dari titik ini kita harus pergi ke kecamatan melewati jembatan Koni tadi yang saya cari pertama kali. Ya, kemudian kita harus ke kecamatan Ngerayun, yang mana kecamatannya cukup jauh ya, 12 km, dan sekarang sekolahnya mungkin sudah tidak ada lagi. Oke semuanya, terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Salam sehat berkah selalu. Kita tag dari tempat ini sampai ke tempat saya, jadi mana tadi ya, karena tidak gampang mencarinya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.